Halo pendengar LSCM Podcast, welcome to LSCM Podcast Season 2 bersama saya Devina Panorama Firadika. LSCM Podcast merupakan salah satu platform di mana kita bisa mempelajari terkait logistik dan juga supply chain bersama para ahli dan juga expert di bidangnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait digital supply chain, di mana kita akan mempelajari terkait apa itu digital supply chain dan juga informasi terkait hal tersebut. Nah, pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang paham terkait digital supply chain dan juga memiliki cukup banyak pengalaman di bidang supply chain, yaitu Bapak Ari Triwibowo. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Davina. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sih. Sebelum itu terima kasih ya Pak udah datang dan menyempatkan waktunya di LSCM Podcast ini. Siap. Baik, sebelum itu dari Bapak Ari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga menceritakan sedikit terkait perjalanan karir dan juga kesibukannya kali ini. Oke, terima kasih Mbak Davina. Selamat pagi ya rekan-rekan LSCM Podcast. Kenalkan, nama saya Ari Triwibowo. Saat ini sebagai Supply Chain Development di salah satu perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di kawasan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Baik, untuk kesibukannya Bapak terkait semisal di PT Semen Indonesia dan sedikit perjalanan karirnya gitu Pak. Oke, saya mulai karir saya pasca kuliah sarjana di tahun 2012 di salah satu industri FMCG, khususnya di distributor, national distributor sebagai logistik. Kemudian di tahun 2014 saya bergabung di PT Semen Indonesia Persero Tbk. Cukup banyak ya Pak pengalaman di bidang supply chain juga. Ya, alhamdulillah di tahun pertama pasca kuliah saya langsung di bidang supply chain. Selain itu saya juga lanjut studi waktu itu di tahun 2018 di bidang logistik and supply chain management juga. Selesai di 2020. Baik. Kemudian juga ada title terkait digital supply chain engineer ya Pak. Itu boleh ya. diceritakan terkait peran Bapak di company terkait hal tersebut? Ya, kalau kita bicara engineer ini kan sebagai perekayasa suatu environment atau lingkungan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tertentu. Kalau kita bicara supply chain engineer berarti kita merekayasa suatu environment atau proses di dalam lingkup supply chain. Nah, ditambahkan dengan kata digital maka kita memanfaatkan sebuah teknologi informasi atau digitalisasi ya untuk merekayasa proses bisnis di lingkup supply chain, begitu Mbak Devina. Iya. Mungkin banyak penonton yang juga kurang familiar gitu Pak terkait digital supply chain. Jadi nanti kita akan gali-gali lebih lanjut terkait digital supply chain seperti apa dan penerapannya. Oke. Mungkin kita akan lebih masuk ke digital supply chain-nya. Oke. Kemudian bagaimana dari Pak Ari sendiri supply chain itu dapat dikatakan sebagai digital gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau kita bicara supply chain dikatakan sudah menerapkan digitalisasi itu kalau secara sederhana ya, ketika kita menggunakan teknologi atau tools untuk menyelesaikan suatu permasalahan supply chain bahkan sekelas Microsoft Office pun itu sudah dikatakan digital supply chain industri itu atau pekerjaan itu. Tapi memang sejauh mana suatu industri melaksanakan digital supply chain tergantung apakah fasenya sudah sampai proses yang sangat complicated atau yang masih sederhana. Gitu sih Mbak Davina. Terkait definisinya dari Bapak Ari, definisi terkait digital supply chain seperti apa? Kalau secara sederhana menurut saya sih digital supply chain adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelesaikan suatu masalah di dalam lingkup supply chain sih Mbak Davina. Mungkin banyak dari penonton juga kurang mengerti terkait digital supply chain seperti apa dan hal ini dapat menimbulkan yang namanya miskonsepsi atau kesalahpahaman Pak. Jadi dari Bapak sendiri barangkali ada pengalaman, itu bagaimana cara meluruskannya? Iya, sebenarnya kalau kita bicara digital supply chain ini kan tidak melulu terkait dengan suatu teknologi yang advance begitu ya. Kalau kita bicara sekarang kan lagi tren namanya AI begitu ya atau blockchain begitu. Itu benar, itu salah satu penerapan digital supply chain, tapi sebatas penggunaan teknologi saja itu sudah dikatakan digital supply chain meskipun memang tarafnya mungkin masih pemula begitu atau beginner begitu. Nah,
kita selalu menggambarkan suatu supply chain dikatakan digital itu sesuatu yang besar begitu ya. Di situ ada miskonsepsi di situ menurut saya. Selama permasalahan di lingkup supply chain itu bisa diselesaikan menggunakan teknologi informasi, walaupun itu hanya sekedar simple solution, itu sudah bisa dikatakan digital supply chain. Tapi memang tingkat maturity-nya mungkin tidak sebaik atau setinggi perusahaan yang sudah advance begitu. Itu sih Mbak Davina. Jadi perlu dipelajari lebih dalam terkait digital supply chain seperti apa. Kemudian juga mungkin dari mahasiswa sama masyarakat umum lebih kenal terkait supply chain gitu Pak ya. Ya. Dari Bapak Ari sendiri perbandingan antara supply chain yang biasa atau konvensional dan juga digital supply chain menurut Bapak seperti apa? Kalau kita bicara supply chain yang konvensional ini lebih bersifat planning dan reaktif ya. Sedangkan kalau kita bicara digital supply chain itu diharapkan sistem supply chain itu memberikan rekomendasi atau prediktif analisis begitu ya, tidak hanya sekedar proses perencanaan ataupun kita menjawab suatu permasalahan, tapi sudah ada rekomendasi di dalam proses digital supply chain itu sendiri. Berbicara terkait penerapannya ya Pak, sebenarnya apa manfaat kita dalam menerapkan digital supply chain sendiri? Ya, oke. Kalau kita bicara terkait dengan supply chain, tantangan terbesar dari supply chain sendiri itu kan adalah ketidakpastian ya atau uncertainty begitu. Nah, dengan menerapkan digital supply chain, diharapkan resiko atas ketidakpastian ini semakin kecil begitu ya. Saya kasih contoh, misalkan dari suatu industri ingin mengirim barang ya ke pelanggan. Ketika tidak menerapkan supply chain, kita tidak tahu ya posisi pengiriman itu. Kemudian kita menerapkan nih suatu teknologi namanya misalkan transportation management system itu. Sekarang kita tahu ya status atau posisi dari pengiriman itu, sehingga pelanggan juga tidak harap-harap cemas atas kapan ini barang ini dikirim atau barang ini bisa saya terima. Nah, ketidakpastian itu yang diharapkan bisa berkurang setelah menerapkan digital supply chain. Itu sih Mbak Davina. Jadi cukup banyak ya Pak manfaatnya ketika kita transformasi dari supply chain konvensional ke digital supply chain. Betul. Kemudian apakah semisal kita ada transformasi pasti ada aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan seperti itu. Nah, itu dari pengalaman Bapak, aspek-aspek apa yang perlu dipertimbangkan yang awalnya konvensional berubah menjadi digital, dan kenapa aspek tersebut itu penting? Jadi kalau kita bicara terkait dengan aspek atau cakupan yang pengembangan digital supply chain itu, yang pertama kita harus tahu proses bisnis dari lingkup supply chain itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah resource ya, baik resource terkait dengan sumber daya manusianya ataupun budgetnya ataupun ketersediaan waktunya, itu juga tidak kalah penting dalam proses implementasi atau pengembangan digital supply chain. Davina. Baik, jadi cukup perlu beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan gitu Pak, ketika kita mau transformasi dari konvensional ke digital. Apakah ada framework tertentu gitu Pak untuk pengembangannya? Pengalaman Pak sendiri? Kalau dari kami sih framework atau kerangka berpikirnya kita coba susun sendiri waktu itu. Kita ada 3 tahapan penting ya dalam pengembangan digital supply chain kita. Yang pertama adalah kita menyebutkan advance supply chain, di mana kita menerapkan atau mengidentifikasi sebenarnya proses bisnis kritikal mana sih yang perlu kita lakukan digitalisasi. Nah, di situ kita akan mengimplementasikan tools atau alat yang berkaitan dengan ruang lingkup itu. Kemudian di fase kedua kita ada namanya integrated supply chain ya. Setelah tools tersebut tersedia, kita gabungkan nih, kita komunikasikan antar tools dan alat itu ya, supaya informasi yang ada di atau data yang ada di tools yang satu itu bisa komunikasi dengan tools yang lain ya, masih dalam lingkup supply chain. Baru yang ketiga ini yang lebih advance, yaitu di automated supply chain ya. Setelah tahu ada data, kemudian komunikasi, dia bisa memberikan rekomendasi atau prediksi ya, atas permasalahan atau atas kondisi yang ada di
supply chain begitu. Baik Pak, berhubungan tadi Bapak berbicara terkait tools, itu ada tools terkait pengembangan digitalisasi nggak Pak? Tools pengembangan digitalisasi dalam proses implementasi ini ya, supply chain digital. Kita sih ada beberapa beberapa tools, mulai dari tools untuk manajemen order itu kita ada, kemudian di tools untuk manajemen kepelabuhan, port management system itu juga ada juga tools untuk manajemen transportasi, itu juga kita punya transportation management system, di mana setiap tools ini digunakan ya dalam proses operasional ataupun pengambilan keputusan yang sifatnya strategik ataupun day to day. Jadi cukup banyak tools yang dapat digunakan Ya, gitu betul. Pak. Kemudian juga terkait, kan mungkin banyak company yang salah satunya juga Smile Indonesia terkait digital supply chain sendiri, itu terkait semisal mereka sudah menerapkan hal tersebut, bagaimana cara kita mengukur kinerjanya? Jadi mereka transformasi dari yang konvensional ke digital. Nah, ini penting. Kalau kita menerapkan teknologi informasi atau digital supply chain atau apapun lah itu namanya, salah satu yang bisa kita improve ini adalah terkait dengan visibilitas informasi, begitu ya. Jadi informasi yang terkait dengan proses bisnis dalam supply chain itu semakin dapat dilihat atau semakin bisa kita tangkap ya. Saya beri contoh waktu itu pengalaman ya. Kita itu kesulitan mengukur kinerja dari vendor kita lah atau pihak lain yang bekerja sama dengan kita, penggunaan jasa transportasi, misalkan kita tidak mengetahui ini sebenarnya kinerja dari ekspeditur kita atau kinerja dari vendor kita ini baik atau kurang sih atau perlu ditingkatkan sih gitu. Kita kesulitan untuk mengukur itu, misalkan dalam proses ketepatan waktu pengiriman begitu ya. Kalau dulu nggak ada toolsnya, kita nggak tahu ini sudah on time atau telat atau bahkan tidak jadi dikirim begitu ya. Setelah kita coba implement transportation management system itu, sekarang kita udah tahu ternyata kinerja dari ekspeditur ini kurang baik, ini perlu kita beri teguran misalkan atau perlu kita bina. Sedangkan yang sudah baik kita akan beri apresiasi begitu ya. Nah, ini penting. Ini menunjukkan bahwa kinerja dalam setelah penerapan digital supply chain tadi itu menjadi lebih mudah terukur, lebih mudah terlihat, dan akan lebih fair kompetisinya ketika segala sesuatu tentang informasi tersebut bisa kita buktikan secara sistem, secara teknologi itu bisa begitu ya, Mbak Davina. Jadi cukup penting buat ngukur dari yang berubah konvensional jadi digital. Iya, betul. Kemudian juga terkait opportunity, Pak. Jadi opportunity ketika kita awalnya yang konvensional jadi digital dibandingkan yang memang perusahaan-perusahaan yang masih konvensional seperti itu. Itu opportunity atau kesempatan yang bisa kita dapat atau lebih didapat dibandingkan yang masih konvensional seperti apa? Iya, kalau kita bicara opportunity atau kesempatan atau peluang ya yang didapatkan dalam pelaksanaan atau penerapan dari digital supply chain ini, tentu perusahaan akan lebih sustain ya atau berkelanjutan. Kalau Mbak Davina ya tahu mungkin atau rekan-rekan sekalian tahu kan, kalau kita bicara sustainability itu kan terdiri dari 3 hal ya, profit, planet, sama people ya. Profit tentu dengan adanya penerapan teknologi informasi kita bisa menekan cost sama meningkatkan revenue ya. Misalkan tadi saya contohkan ekspeditur tadi ya, dengan itu kan kita tahu kinerja dari ekspeditur kita seperti apa. Harapannya kita tidak akan melanjutkan kerjasama ya dengan ekspeditur yang kinerjanya kurang baik sehingga cost-nya yang bisa ditekan. Kemudian dalam hal planet begitu ya, yang berkaitan dengan environment, itu juga memberikan peluang atau kesempatan dalam penghematan ya atau cost saving. Misalkan saya juga kasih contoh, kalau kita bicara konvensional supply chain tadi ya, saya agak nyambung ke sana. Ketika kita menggunakan jasa ekspeditur tadi misalkan ya, setelah dilakukan proses pengiriman,
ekspeditur kan akan menagih ya ke kita ya. Kalau kita pakai konvensional maka prosesnya akan ada bolak-balik dokumen ya atau hard copy yang digunakan. Kita manfaatkan teknologi bahwasanya sekarang proses penagihan bisa loh dipakai menggunakan digital begitu ya, nggak harus pakai hard copy, nggak harus tanda tangan basah. Nah di situ peran digital supply chain ada dalam hal sustainability khususnya yang lingkungan ya. Jadi itu juga opportunity yang bagus ya, dia tidak menggunakan kertas, kemudian tidak ada bolak-balik kirim dokumen sehingga lebih hemat dalam penggunaan energi. Itu kan lingkungan juga berperan di situ. Kemudian yang terakhir adalah yang people ya. People ini tentu ya Mbak Davina atau rekan-rekan bayangkan ketika suatu pekerjaan yang sifatnya administratif ya, misalkan kalau nggak ada teknologi harus mencatat satu persatu dan itu berulang kali atau bolak-balik. Nah, bayangkan atau bandingkan dengan yang menggunakan teknologi hanya satu kali input tapi prosesnya langsung dilakukan sekaligus begitu ya. Itu kan lebih bagus ya untuk kesehatan atau moral dari pekerja itu sendiri ya. Itu sih kesempatan yang bisa kita tangkap dalam pelaksanaan digital supply chain. Jadi ya banyak kesempatan dan juga dapat cost saving juga. Betul. Kemudian berbicara terkait opportunity sama kesempatan yang tadi, ketika company ingin merubah atau transformasi dari awalnya konvensional menjadi digital, itu pasti ada beberapa tantangan gitu Pak yang dihadapin. Itu dari Pak Ari sendiri, berdasarkan pengalaman Pak Ari, sebenarnya tantangannya seperti apa dan juga bagaimana cara kita memanajemen resiko? Iya, oke. Ada beberapa challenge ya atau tantangan memang yang kita hadapi dalam proses implementasi digital supply chain. Salah satunya adalah terkait dengan resource begitu Mbak Davina. Baik itu resource dari teknologinya itu sendiri, apakah teknologinya itu tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua tantangannya terkait dengan budget ya. Seringkali ada prioritas inisiatif lain sehingga penerapan digital supply chain ini belum diimplementasikan secara baik begitu ya atau sempurna. Dan yang tidak kalah penting pada saat implementasi, tantangan yang cukup besar itu adalah terkait dengan change management ya, mengubah pola kerja seseorang, bagaimana yang biasanya misalkan orang itu lebih senang menggunakan tulis tangan, kemudian sekarang menggunakan gadget, yang biasanya suka menggunakan dokumen fisik, sekarang tidak perlu menggunakan dokumen fisik, langsung saja pakai gadget untuk melakukan proses transaksi. Itu juga cukup menantang begitu ya. Termasuk infrastrukturnya juga. Dulu kita punya pengalaman terkait dengan implementasi bukti penerimaan secara elektronik begitu. Awalnya kita kan kalau serah terima barang dengan konsumen itu kan menggunakan dokumen kertas ya, di mana itu ada stempel, ada tanda tangan. Nah sekarang kita ubah, kita gunakan secara real time menggunakan mobile gadget ya. Nah tantangan di situ salah satunya adalah penyediaan mobile gadgetnya itu sendiri atau infrastrukturnya, itu yang menjadi salah satu tantangan juga Mbak Davina, gitu sih. Jadi cukup banyak tantangan dan juga perlu pertimbangan juga ketika kita transformasi. Takutnya juga banyak company yang malah gagal gitu Pak, semisal transformasi. Gitu. Mengapa itu penting? Yang pertama dan yang utama adalah agar bisa kompetitif sebenarnya dengan industri sejenis. Karena di big data analysis sekarang kita ada project data warehouse project gitu ya. Kita mengkolek semua data yang ada di lini proses bisnis yang ada di SIG, kemudian kita jadikan satu yang nanti akan menjadi suatu big data gitu ya.